Halo, selamat pagi teman-teman. Gua hari ini mau ada yang gue mau lakuin spesial. Gua akan tunjukin bisnis gue yang terbaru bareng sama adik gue, dan kebetulan banget kita pagi ini juga ketemu dengan microstalker yang pastinya teman-teman udah pada tahu ya. Nah, ini gue dari 7:30 OTW ke Jogja dari Klaten. Kita akan ketemu beliau dan juga akan melakukan hal-hal seru pada hari ini. Jadi pastikan stay tune sampai akhir ya. Let's go! Gue udah sampai di tujuan dan bentar lagi teman-teman akan tahu sebenarnya gue lagi mau ketemu siapa dan mau ngapain. Jadi kita langsung aja masuk karena kita udah sampai. Ternyata gue datangnya kecepatan. Tadi gue berangkat kan 7:30 ya. Gue kira OTW ke tempatnya Mas Bima tuh terakhir kali ke sini itu dari rumah gue ke tempat Mas Bima itu 1,5 jam. Mungkin pada saat itu lagi macet dan padat. Dan kebetulan jalan tadi pagi atau pagi ini itu sangat lancar sekali. Jadi gue sangat-sangat cepet lah sampainya gitu. Jadi ya kita tunggu aja setengah jam lagi janjiannya. Kita ngopi-ngopi dulu di 10 Coffee-nya Mas Bima sembari nanti kita tunggu aja. Ini udah tau lah ya gue mau ketemu siapa. Gue mau ketemu Mas Bima Aditya, salah satu YouTuber microstock Airbnb Superhouse. Gila, keren banget. Kita akan segera ketemu beliau. Mungkin gue janjinya jam 9, jadi mungkin beliau juga datangnya jam 9. Jadi kita tunggu aja sembari gue nunggu adik gue juga, karena adik gue akan ikut. Gue nggak nunjukin Mary karena Mary katanya ada shooting endorse, jadi adik gue yang akan ikut untuk menemani gue shoot satu hal yang sangat keren banget. Jadi kalian wajib tahu itu. A few moments later. Gue udah sama adik gue, jadi gue mau langsung aja ngasih tahu bahwa kita mau bikin virtual tour 360 yang akan ada di beberapa villanya Mas Bima dan juga 10 Coffee. Jadi nanti kita akan bikin virtual tournya gitu bareng sama adik gua, biar kalian bisa nih datang ke 10, datang ke Cendela ataupun yang baru nih lewat virtual tour. Jadi kalian nggak harus datang, kalian bisa memanfaatkan virtual tour yang gue bikin sama adik gua untuk bisa tahu atmosfernya seperti apa. Jadi kita akan segera buat ini biar makin keren. Oke, ini mungkin sembari nunggu Mas Bima, gue mau tanya-tanya dulu ke adik gue seperti apa. Jadi ini adalah adik gue, Aldi. Ini adalah pemilik dari bisnis fitur360.com gitu kan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu fitur 360 itu apa? Fitur 360 itu adalah jasa virtual tour yang sebenarnya tujuan kita itu untuk mempermudah, baik untuk dari marketing sendiri sama konsumen. Jadi kita menjembatani antara konsumen dengan marketing, di mana mereka bisa komunikasi dengan jelas dan benar. Nah ini dia. Halo Mas Bima. Halo Mas, ini adik saya Mas. Halo. Mas Aldi, Mas. Aldi Bima. Bikin bisnis berdua sama adik ceritanya gitu, yang fitur 360 itu. Jadi saya pegang bisnis developmentnya, dia pegang operasionalnya gitu. Kita segera melihat. Wow. Saya. Jadi kita punya 3 kamar. Oke. 1. Ya. Terus di dalam sini 2. Wow, keren banget. Nanti Mas Rizky bareng-bareng taruh sini aja. Oh iya, siap Mas. Wow. Gue udah ketemu Mas Bima tadi dan kita udah mau siap-siap untuk syuting fitur 360. Gue akan kasih back behind the scene-nya seperti apa dan mungkin juga hasilnya juga seperti apa. Jadi teman-teman langsung bisa ngecek hasilnya. Dan buat kalian yang pengen propertinya dibikin virtual tour biar memudahkan tim marketing kalian ataupun juga memudahkan kepercayaan klien ke
properti kalian, entah cafe, F&B, hotel, apalagi nih? Villa kayak ini nih gitu kan dan sebagainya. Kalian tinggal kontak gue di DM ataupun hubungi fitur 360 ya. Nanti gue kasih linknya di deskripsi jadi kalian bisa langsung untuk cek. Dan ini villa terbarunya Mas Bima. Kebetulan belum fully open karena masih ada beberapa yang perlu di-adjust dulu, lebih dirapikan dulu. Karena gue tahu Mas Bima tuh standarnya sangat tinggi banget sama hospitality. Kita lagi cek tempat dulu. Biasanya kita perhatiin sudut-sudutnya. Biasanya kita rapiin dulu, terus habis itu dicek ada kira-kira yang nanti kalau di kelihatannya itu jelek atau enggaknya, terus bagus atau enggaknya. Jadi kita pastikan bahwa yang di foto itu sesuai. Walaupun nanti ada misalkan ada noda yang belum sempat dibersihkan tapi mau dibersihkan, itu kita bisa retouch dulu di Photoshop juga. Oke. Jadi kita memastikan bahwa kualitasnya itu terbaik lah. Jadi kita mulai dari mana di? Dari depan dulu, nanti kita menyesuaikan dengan orang tuh biasanya jalannya kayak gimana sih. Habis itu kita masuk sampai dalam gitu. Yes, jadi kita ngasih experience dari masuk ya? Iya. Dari masuk sampai masuk ke dalam nanti seperti apa. Kita udah pakai sistem apa namanya HDR, jadi benar-benar udah kelihat semuanya secara detail ya dia. Ini kegiatan kita kalau mau nge-shoot itu pasti ini ya bersembunyi biar nggak kelihatan, terus sampai di recheckin dulu karena biar tahu kualitasnya seperti apa. Sembunyi di dalam kamar mandi. Oke, jadi udah selesai deh. Udah, kita udah selesai untuk fotonya tadi. Terus gimana? Hasilnya nanti kita akan olah lagi, dan biasanya untuk pengolahan virtual tour itu tergantung lokasi banyak ya. Karena biasanya satu file tuh kita pengen yang terbaik, jadi satu file foto aja bisa sampai 1 giga lebih. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tapi juga dari sisi pengguna nantinya juga mereka tidak akan terlalu berat untuk memakainya. Biasanya kan kadang ada yang dia terlalu bagus lah, tapi kita sesuaikan dengan dari konsumen sendiri yang menggunakan itu, mereka akan nyaman juga memakainya. Jadi loadingnya nggak terlalu lama, tapi juga kualitasnya tetap terbaik biar klien juga puas juga untuk hasilnya. Oke, terus apa nih? Kayak kelebihannya dan janjinya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke klien-klien sebelumnya. Kalau yang paling utama itu yang paling dirasakan adalah sebenarnya untuk virtual tour itu bukan menarik ya, bukan menarik untuk orang datang, tapi untuk menaikkan untuk orang untuk datang. Biasanya kan banyak yang memakai influencer, terus memakai marketing iklan sosial dan lain-lainnya. Mereka kan tujuannya untuk menarik. Sedangkan di virtual tour ini tujuannya setelah menarik ini apa sih? Meyakinkan. Nah, di meyakinkan itu kan prosesnya kan ada komunikasi juga, dan ada juga orang-orang itu sering ribet lah untuk kirim foto, kirim video, dan di situ tuh kita poin utamanya di situ. Kita tuh meyakinkan orang tuh lebih gampang. Orang tuh jadi bisa survei online dulu. Jadi mereka lebih yakin untuk ke lokasinya, dan juga mereka jadi lebih pede juga untuk si pemilik properti itu untuk menunjukkan survei. Lebih enak komunikasinya. Nggak perlu kirim foto, nggak perlu kirim video, udah nggak ribet deh. Tinggal kirim link. Kalau kurang jelas bisa meet bareng, bisa sharing lah. Ya, jadi untuk share screen dia nanti tinggal kita sambil bareng-bareng untuk komunikasinya lebih gampang juga. Ini cocok banget untuk mereka yang punya properti, space, apapun yang ada lokasinya. Yang orang tuh harus survei dulu sebelum datang. Oke. Terus dari data banyak yang pakai itu? Banyak. Ya kalau untuk virtual tour sendiri belum banyak yang pakai ya. Tapi ketika mereka pakai, ketika udah punya ada yang ketika ada yang mereka yang punya, itu mereka memang benar-benar sudah terbantu banget untuk itu benar-benar dari sebelum marketing ya. Dan bahkan dari kita juga marketing dari salah satu properti apartemen, developer apartemen di Jogja pun, ketika mereka pakai virtual tour pun marketingnya udah tinggal pakai virtual tour aja udah selesai, nggak perlu lagi bawa PDF, nggak perlu share screen untuk PowerPoint yang banyak lah, nggak perlu kirim foto, udah tinggal virtual tour aja udah itu bisa cover semuanya juga.
berapa jumlah view per hari rata-rata dari klien-klien sebelumnya? Kalau untuk kalian sebelumnya kita coba ke Sate Ratu aja dulu. Sate Ratu itu seminggu itu bisa 10.000 views. 10.000 view. Dan itu untuk di virtual sendiri kan karena bentuknya 360. bisa di 360, bisa di street view juga, bisa juga nanti di versi websitenya. Kalau tempat kita versi websitenya pun kita bisa lacak juga untuk terkait berapa penggunanya. Jadi kita bisa ada update terus untuk nanti kita kasih tahu untuk penggunanya berapa. Oke. Berarti tadi bilang kalau ini bisa di-embed di mana aja dan ada masuk di Google Maps juga ya? Iya, kalau di Google Maps pun sebenarnya kalau mereka tidak pakai yang website, di Google Maps pun bisa embed juga ke website. Oke. Jadi kalau memang punya website pun, tapi ternyata dananya nggak mencukupi nih, walaupun sebenarnya juga nggak beda jauh sih antara website ataupun dari Google Maps, itu kita bisa tetap embed kan ke website. Ataupun kalau nggak punya website pun sebenarnya bisa langsung aja pakai virtual tour-nya tanpa website. Jadi lebih enak juga. Ya. Dan ada jasa bikin website juga ya? Ada kalau jasa perlu. bikin versi website. Oke, harga mulai berapa? Harga sendiri kita tergantung dari customer kita. Oke. Kita tiap industri pasti punya budget yang masing-masing lah. Kita akan menyesuaikan juga untuk tiap industri ke budgetnya berapa, dan nanti sesuai dengan kebutuhan juga. Kita kan ada versi Google Maps dan ada versi websitenya juga. Jadi tergantung nanti kliennya mau gimana. Kita bisa negosiasikan juga untuk terkait misalkan ini kemahalan nih, kita akan biasanya akan sesuaikan juga untuk apa yang didapatkan klien, tapi tetap memuaskan. Ya. Oke. Berarti memang dari investasinya dan juga dengan harganya sangat sepadan ya? Iya, ini investasinya tuh biar nggak ribet. Yes. Klien dari customer pun juga akan lebih yakin. yakin juga, Iya. lebih yakin juga. Jadi kita memang tidak, tujuannya itu bukan ya, kalau beda ya dengan influencer yang bisa narik-narik. Nah kalau misalkan narik-narik kalau ternyata di visualnya kurang meyakinkan kan ujung-ujungnya juga percuma. Yes, betul. Jadi kita lebih ke sisi meyakinkan itu sih. Oke. Investasi untuk meyakinkan dan investasi untuk komunikasinya biar nggak ribet. Oke. Kalau hubungi bisa kemana? Bisa ke DM aja fitur 360 atau bisa di kontaknya di fitur 360 juga ada, atau bisa ke websitenya langsung ke fitur360.com. Oke, siap. Thank you. Oke, jadi gitu tadi teman-teman soal terkait fitur 360 yang gue kerjain baik di Sapulu dan juga untuk villa-villa terbarunya Mas Bima, termasuk juga Candela juga. Jadi gue sendiri sama adik gue memulai bisnis baru ini yaitu fitur 360 sangat langka sekali dan kita bisa guarantee secara quality semuanya bagus dan itu gampang mudah diupdate juga. Tadi udah diterangin sama adik gue macam hal, banyak hal, jadi kalian bisa dicek aja di websitenya di fitur360.com, kalian bisa dapetin informasi lengkapnya juga, mulai juga dengan harganya juga ya. Jadi nilai investasinya berapa, tapi gue jamin worth it banget karena banyak banget klien-klien dari fitur 360 yang sangat udah puas. Portofolionya juga udah ada di website, kalian bisa cek kualitasnya seperti apa. Gitu aja teman-teman, thank you yang udah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe untuk ilmu Microsoft lainnya dan hal-hal seru lainnya, termasuk juga dengan virtual tour. Sampai jumpa di video selanjutnya.